Suara Reboan, suara perubahan. Nggak ada. Ibu-ibu, suara perubahan. Belum, Ibu, belum masuk. Dan Baik. ini kita sudah terhubung belum ya dengan Mas Hussein yang ada di Gaza pada... Kita kembali terhubung ya, Ya, dengan sudah Mas Husin. Mas Husin masih tersambung bersama kami. Mas Husin saat ini sedang live bersama di Suara Reboan. Ya. Mungkin Mas Husin, kami ingin tahu kira-kira apa yang bisa masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia lakukan untuk terus memberikan dukungan di Palestina? Apa yang paling dibutuhkan, Mas, di sana Ya, saat ini? kebetulan di sini ada Wakil Ketua MPR, Bapak Ustadz Hidayat Nur Wahid, yang insya Allah mudah-mudahan dari suara ini juga didengar oleh teman-teman juga yang lain di luar sana, sehingga ini terus menjadi gelombang yang besar untuk bantuan ke Palestina. Betul. Begitu. Dan juga ada Pak Farid di sini yang kan Ya. insya Allah akan segera berangkat juga ya ke sana untuk menyampaikan bantuan dari Mercy. Silakan Mas Hussein, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk apa yang bisa kita lakukan? Baik, saya dari tadi mengikuti semua pembicaraan dari para narasumber, dari Bapak Hidayat Nur Wahid dan dari Bapak Insinyur Farid. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Apa yang dibutuhkan oleh warga Gaza dari warga Indonesia, terutama pemerintah? Tadi saya ingin menyambung statement dari Bapak Hidayat Nur Wahid bahwa Indonesia ini punya peluang besar untuk menjadi mediator. Karena kita tahu lah Indonesia ini kan non-blok ya, tidak masih negara yang independen, tidak berkiblat ke Rusia atau tidak berkiblat ke Amerika, dan ini bisa menjadi poin plus untuk Indonesia menjadi penengah, dan jelas nggak perlu harus normalisasi, karena normalisasi itu adalah jebakan Israel untuk memasukkan negara-negara dunia ini masuk dalam kubu mereka gitu kan. Dunia ini nggak bisa berbuat apa-apa. Saya semalaman itu di Gaza itu nggak bisa tidur karena suara dentuman tuh nggak berhenti. Dan goncangan itu sangat hebat. Saya selalu berpikir apakah saya akan menjadi target setelahnya atau kapan. Saya terus berpikir ini kemana dengan negara dunia ini, kenapa tidak berbuat maksimal gitu kan. Jadi paling tidak kalau memang Indonesia berniat untuk menghentikan serangan ke Gaza, ajak negara-negara Arab itu untuk boikot Israel. Oke. Sederhana, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, ayo stop kirimkan bahan bakar ke Amerika. Itu aja, saya yakin 100% 1 hari 2 hari akan berhenti serangan itu. Namun kan sekarang kita masih ada perasaan nggak enak atau gimana, ini udah nggak boleh kita tampilkan di wajah media. Saya ingin ingatkan, ya kalau tadi update korban jiwa di acara ini kan tertulis 5.100 ya korban jiwa. Hari ini itu korban jiwa ini sudah mencapai 6.700 korban jiwa. Dan hanya dalam beberapa jam terakhir ini, dari kurang dari 24 jam, 700 warga itu dibunuh secara brutal, di mana 300 lebih itu anak-anak. Sebetulnya ini harus bisa menjadi motivasi buat Indonesia dan buat negara-negara dunia, harus berani memberikan sanksi yang nyata kepada Israel. Tidak hanya kecaman, kutukan, dan rasa kesedihan, enggak. Baik. Berikan sanksi yang nyata. Boikot Israel untuk hentikan serangan ke Gaza. Baik. Terima kasih Mas Hussein sudah menjelaskan itu dengan sangat terperinci, sangat rinci. ini, dan betul sih. Maksudnya kalau Israel itu di belakangnya ada Amerika, kalau memang Amerika yang sokong, harusnya kita bisa, karena kita punya hubungan dengan Amerika, mungkin kita bisa kasih tindakan tegas kepada Amerika. Mas gitu. Hussein ya, jaga diri dan semoga juga informasi yang tadi Mas Hussein sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diteruskan oleh kami di sini. Terima kasih banyak Mas Hussein. Nah itu bagaimana Ustadz, maksudnya Pak Hidayat, bisa nggak kita lakukan sesuatu kepada Amerika biar dia berhenti sokong Israel gitu? Ya, tahun 2016 waktu itu Indonesia menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi untuk membela Masjidil Aqsa di Jakarta. Dan waktu itu Pak Jokowi juga sudah mengajak negara-negara UKI untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel di tanah pendudukan. Dan tanah pendudukan berarti kan seluruh tanah Palestina karena semuanya diduduki oleh Israel. Tapi kita melihat bahwa respon daripada apa yang beliau sampaikan itu belum memadai gitu ya. Sebagai ide saya kira itu sangat bagus ya. Tapi yang kemudian juga sangat efektif untuk kemudian bisa melakukan penghentian ini adalah tadi, kalau negara-negara seperti Rusia dan China betul-betul membela Palestina dan betul-betul menolak serangan daripada Israel dan atau kejahatan kemanusiaan oleh Israel, ini mestinya bisa kemudian dimaksimalkan juga oleh pihak Indonesia. Jadi Indonesia dengan OKI-nya, OKI saya yakin satu sikap dengan Indonesia dan kemudian dengan China dan juga dengan Rusia,
Saya kira itu ada satu kekuatan politik yang sangat besar ya, dan kekuatan balancing yang amat sangat memadai. Saya kira Amerika dan sekutunya yang membela Israel pasti memikir berulang kali kalau kemudian kalau China dan Rusia betul-betul berpihak kepada Palestina. Inilah yang saya kira perlu dipastikan oleh pihak Indonesia. Sehingga dengan demikian maka penolakan terhadap kejahatan Israel ini bukan hanya dari komunitas umat Islam, karena memang ini kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Bahkan kejahatan yang mengancam perdamaian dunia, karena ini ada terorisme negara yang luar biasa. Baik, sebelum ke Pak Farid, saya ingin juga bertanya kembali ke Pak Hidayat di sini. Beberapa hari yang lalu juga Gus Imin sempat bertemu dengan Perdana Menteri atau Duta Besar ya Palestina untuk Indonesia begitu. Nah, dari situ mungkin langkah perubahan apa nih yang bisa tercipta dari pertemuan tersebut, dan apa yang dibutuhkan Palestina saat ini yang bisa kita dukung dengan aksi nyata? Ya, pertama ini menegaskan kembali bahwa Palestina dalam konteks ini Pak Duta Besar lebih maju ya dalam menyikapi hal ini, karena kadang-kadang beliau menyikapi ini dalam konteks ada dua faksi, Fatah dan Hamas, dan beliau pasti dari komunitas pemerintah Palestina, dan kadang-kadang mereka memposisikan bahwa ini seolah-olah bukan masalah mereka, seolah-olah. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia, beliau mengumpulkan duta besar negara-negara Arab yang lain, beliau datang ke DPR, beliau ketemu dengan Wakil Ketua DPR Pak Muhaimin Iskandar, itu menegaskan bahwa permasalahan ini sekarang tidak lagi dilihat sekedar permasalahan Gaza atau Fatah lawan Hamas lawan Israel. Ini sekarang kan di beragam media disebut ini Hamas lawan Israel, seolah-olah bukan Palestina lawan Israel. Padahal ini bahkan Duta Besar Palestina di Indonesia menegaskan bahwa ini adalah masalah Palestina dengan Israel. Dan apalagi belakangan pun juga Israel bukan hanya nyerang Gaza, mereka juga mulai nyerang tepi barat, Sungai Jordan, bahkan mereka juga sudah menyerang masjid, mereka juga menyerang mukhayamat yang ada di permukiman ya orang-orang Palestina yang ada di tepi barat. Jadi ini permasalahan memang apa yang dilakukan oleh Pak Duta Besar, saya kira mengkoreksi opini yang dikembangkan seolah-olah ini adalah permasalahan Hamas dengan Israel. Ini adalah permasalahan Palestina yang kembali melakukan pembelaan dirinya untuk memerdekakan Palestina dari kejahatan Israel. Nah, kita berharap dengan pemahaman yang benar semacam ini, dan Pak Muhaimin Iskandar menegaskan kembali tentang sikap Indonesia, dan itu artinya mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa Anda didukung oleh rakyat, Anda didukung oleh DPR, MPR juga untuk kemudian melanjutkan sikap Indonesia yang membela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel. Iya, dalam hal itu memang Gus Imin mewakili MPR ya, bertemu dengan Dubes Palestina. Wakil Ketua DPR. Iya, betul, DPR. Dan Pak Farid, ini yang langkah perubahan dari Pak Farid lah, yang terakhir closing statement juga sekaligus. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Mercy dalam segala kegiatan yang dilakukan Mercy untuk teman-teman kita di Palestina gitu. Terima kasih. Tahun 2020 bulan Februari saya masuk ke Gaza dengan 9 orang relawan Mercy. Tujuannya ketika itu untuk memproses pembangunan tahap 3, sebuah poliklinik di atas lahan 4.800 di seberangnya rumah sakit. Tapi saya lihat ada beberapa keanehan. Setiap kita bepergian di malam hari, ada beberapa checkpoint yang selama saya pulang bolak-balik ke Gaza nggak pernah ada itu. Karena dalam Gaza kan hanya ada Palestina, nggak ada yang lain. Gitu. Saya bertanya dengan teman-teman yang memang stay di sana, ini mereka checkpoint karena sudah mulai dari 2 tahun terakhir itu merebak narkoba. Mereka coba meracuni anak-anak Palestina yang ada di Gaza dengan narkoba. Dan kalau kita lihat statistik yang ada sekarang di Palestina, khususnya di Gaza, 70% adalah remaja. Remaja ini kan tingkat keingintahuan dan bergolaknya tuh lebih besar dari yang lebih tua. Nah, mereka ini hopeless, di penjara, keluar masuknya setengah mati, tapi juga fasilitas ditekan. Nah, sehingga dia hanya punya 2 pilihan, mati pelan-pelan dengan segala macam keadaan yang sangat minim, atau mati di bom. Nah, mungkin ini salah satu keputusan yang dilakukan oleh Hamas. Mungkin platformnya Hamas kan memang perlawanan. Dia lakukan ini. Tapi ini bukan sekedar
Yang saya lihat dari Oke. sekian banyak ini bukan hanya sekedar perlawanan sporadis, tapi memang mereka mempunyai perhitungan yang begitu. Saya dapat penjelasan kemarin dari sahabat kami, bekas Menteri Kesehatan tahun 2009, Dr. Basim Naim mengatakan, lebih baik kami mati terhormat ketimbang kami mati konyol. Oke, itu Itulah yang terus dipegang ya Betul. oleh rakyat Palestina. Baik, Ya. luar biasa diskusi kita kali ini, sudah banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan Indonesia ya dengan Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian tadi pertemuan Wakil Ketua DPR Gus Imin dengan Dubes Palestina untuk Indonesia, dan masih banyak lagi. Semoga ini terus bisa mendorong kemerdekaan Palestina. Terima kasih untuk para narasumber kita, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, kemudian Pak Farid Tali, Presidium Mercy, Ketua Tim Pembangunan RSI Gaza. Dan juga teman-teman, terima kasih buat teman-teman mahasiswa Mercu Buana, teman-teman UNAS, masyarakat Rebuan yang sudah hadir bersama kami di sini. Dan tidak lupa tadi itu kita doakan bersama agar Palestina segera merdeka, perdamaian segera Amin. didapatkan oleh rakyat Palestina. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya bisa join musyawarah Rebuan di daerah masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Dan saksikan terus Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Suara Rebuan, suara perubahan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.